Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya di sini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini saya mau bercerita atau berbagi kisah dengan teman-teman semuanya tentang seorang pria yang berkulit hitam ditolak oleh banyak perempuan, tapi dia beristrikan bidadari-bidadari surga. Banyak lagi istrinya di surga itu. Nah, sebelum saya masuk ke ceritanya, saya sampaikan dulu bahwa cerita ini saya ambil dari buku Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Al-Faqih Abu Laith Samarkandi. Dan cerita ini diriwayatkan oleh Al-Faqih dari sanadnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya dimulai dari ini. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki yang berkulit hitam dan berwajah buruk rupa, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, setelah uluk salam dia, ya Rasulullah, apakah dengan wajahku yang buruk ini, dengan kulitku yang hitam ini menjadi penghalangnya aku masuk ke surga? Katanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidak, sepanjang engkau meyakinkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada ajaran Rasulnya, kata Nabi Muhammad. Lalu laki-laki yang hitam ini namanya Sa'ad Sulaimi. Kata Sa'ad Sulaimi, ya Rasulullah, aku sudah Islam atau aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kira-kira kurang lebih 8 bulan sebelum aku kesini menemuimu. Kata si laki-laki yang Sa'ad Sulaimi yang berkulit hitam ini. Dan perlu juga engkau ketahui ya Rasulullah, aku sudah meminang beberapa perempuan yang ada di sekitaranmu ini, tapi tidak satu orang pun dari mereka yang mau menerimaku. Alasannya yaitu karena aku hitam dan karena aku hitam wajahku buruk. Dan perlu juga engkau ketahui ya Rasulullah, bahwa nasabku dari ayah adalah nasab yang baik-baik, tapi berbeda dari ibuku adalah nasab yang buruk. Kata si laki-laki ini, si Sa'ad Sulaimi ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kan mendengar nih apa keluhan si laki-laki ini. Berarti keluhan si laki-laki ini, dia ingin menikah tetapi tidak ada orang yang mau menikah dengan dia, dikarenakan karena wajahnya yang buruk itu dan kulitnya yang hitam itu. Setelah mendengarnya, Nabi Muhammad berkata seperti ini, Ammar Wahab, apakah ada di sini? Kata Nabi Muhammad. Ammar Wahab ini adalah salah seorang dari suku Bani Thaqif yang belum lama masuk Islam pada masa itu. Nah, si Ammar Wahab ini mempunyai seorang putri dan putrinya ini cantik dan cerdas. Nama putrinya ini si Atikah. Nabi Muhammad SAW berencana menikahkan si Sa'ad Sulaimi ini, laki-laki berkulit hitam ini, dengan putrinya si Ammar Wahab itu. Setelah dilihat-lihat sama Sa'ad Sulaimi, laki-laki berkulit hitam ini, si Ammar Wahab tidak ada di situ. Tidak ada ya Rasulullah, kata si Sa'ad Sulaimi. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, kamu tahu pastinya di mana rumahnya? Kata Nabi Muhammad, iya saya tahu betul di mana rumah si Ammar Wahab, kata Sa'ad Sulaimi. Lalu Nabi Muhammad menginstruksikan kepada si Sa'ad Sulaimi ini, apa kata Nabi Muhammad? Pergilah engkau ke rumah si Ammar Wahab. Setelah sampai di sana, ketuk pintunya pelan-pelan, uluk salam. Setelah salammu dijawab, engkau dipersilahkan masuk. Katakan kepada si Ammar Wahab bahwa Rasulullah SAW telah menikahkan aku dengan putrimu. Maksudnya pada saat dia menghadapi si Ammar Wahab ini, dia berkata seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW telah menikahkan dirinya dengan putrinya. Seperti itu. Setelah mendengar instruksi Nabi Muhammad itu, si Sa'ad Sulaimi ini, laki-laki yang berkulit hitam ini pun pergilah ke rumah si Ammar Wahab. Dia ketuk pintunya pelan-pelan, lalu dia uluk salamnya dijawab, dia dipersilahkan masuk, maka pun dia masuk. Setelah dia duduk, lalu dia pun mengatakan pesan Nabi Muhammad SAW, di mana kalau Rasulullah SAW telah menikahkan dirinya dengan putrinya, dengan putri si Ammar Wahab ini. Mendengar pesan itu, si Ammar Wahab apa langsung menerima lamaran itu meskipun itu pesan Nabi Muhammad SAW? Tidak.
Karena si Ammar Wahab ini melihat si Sa'ad Sulaimi ini, kalau Sa'ad Sulaimi ini adalah orang kulit hitam dan berwajah buruk rupa. Saat itu juga lamaran si Sa'ad Sulaimi itu ditolak oleh Ammar Wahab dengan kata-kata yang kasar. Setelah ditolak lamaran Sa'ad Sulaimi ini pun pergilah dari rumah si Ammar Wahab itu. Sudah ditolak lamarannya dengan cara yang kasar, dengan kata-kata yang kasar. Buat apa berlama-lama lagi di rumah itu kan? Dia pun pergi dari rumah si Ammar Wahab itu. Kemudian dia menuju ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Setelah si Sa'ad Sulaimi ini pergi, ternyata putrinya si Ammar Wahab itu yang bernama Atikah itu mendengar pembicaraan itu dari dalam. Setelah Sa'ad Sulaimi ini pergi, putrinya itu keluar. Apa katanya? Wahai ayah, carilah selamat sebelum ada wahyu dari Allah yang membukakan tentang aib-aibmu. Dan jika memang benar itu pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah untukku, maka aku ridho dan ikhlas menerima pernikahan itu. Kata si Atikah ini, putrinya si Ammar Wahab ini. Mendengar perkataan putrinya itu, si Ammar Wahab ini pun jadi takut kan. Takut kalau ada wahyu turun tiba-tiba membukakan aibnya dia. Maka setelah mendengar perkataan putrinya, dia pun pergi bergegas dari rumahnya, pergi menemui Nabi Muhammad di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Singkat ceritanya, setelah dia sampai di majelis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun langsung menegur dia. Ditegur sama Nabi Muhammad si Ammar Wahab ini. Apa kata Nabi Muhammad? Engkaukah orang yang berani menolak pinangan Rasulullah? Kata Nabi Muhammad. Apa kata si Ammar Wahab ini? Oh, iya ya Rasulullah. Ukira tadi dia berbohong, tapi dia ternyata benar kalau pesan itu, lamaran itu dari engkau ya Allah, ya Rasulullah. Maka kini aku datang berserah diri kepadamu ya Rasulullah. Aku ikhlas menikahkan putriku dengan dia. Aku ikhlas dan ridho menikahkan putriku dengan Sa'ad Sulaimi. Kata si Ammar Wahab ini. Aku memohon ampunan kepada Allah agar Allah dan Rasulnya tidak marah kepadaku, kata si Ammar Wahab. Singkat ceritanya, terjadilah pernikahan pada hari itu juga antara Sa'ad Sulaimi dengan si Atikah ini. Dan disampaikanlah maharnya kepada si Sa'ad Sulaimi ini, laki-laki yang berkulit hitam ini, bahwa maharnya 400 dirham. Kata Sa'ad Sulaimi, ya Rasulullah, untuk saat ini aku tidak punya uang sepeser pun. Aku ke rumah saudara-saudaraku dulu. Aku mengumpulkan uang dulu dari mereka hingga tercapai yang 400 dirham itu. Kata Sa'ad Sulaimi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Sa'ad Sulaimi, maharnya akan ditanggung oleh 3 saudara mukmin kamu. Yang pertama, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Ali. Ambillah uang itu dari mereka, kata Nabi Muhammad, karena yang 3 orang ini adalah orang kaya semua ini. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang paling terkaya. Utsman bin Affan kaya juga, Sayyidina Ali kaya juga. Nah, dari mereka lah maharnya yang 400 dirham ini. Setelah diambil uangnya dari mereka itu, yang sahabat Nabi yang ketiga orang ini, ternyata uangnya atau maharnya itu lebih dari 400 dirham. Maka diserahkan setelah diterima uang itu oleh Sa'ad Sulaimi, pergilah Sa'ad Sulaimi ke pasar untuk membelikan keperluan mahar istrinya itu. Setelah sampai di pasar, belum beli apa-apa nih buat mahar istrinya, belum beli. Di saat itu juga terdengarlah seruan untuk berperang. Nabi Muhammad pun menyerukan panggilan jihadnya. Lalu pada saat itu juga Sa'ad Sulaimi ini melihat ke langit, lalu berdoa, Ya Allah pencipta langit dan bumi. Maksudnya dia berdoa seperti ini, lalu menengadahkan ke langit kepalanya seperti ini, sambil menengok langit. Dia berdoa seperti ini, seperti itu. Apa doanya? Ya Allah pencipta langit dan bumi, Tuhannya Muhammad, Tuhannya seluruh alam. Aku akan membelanjakan uang ini kepada sesuatu yang lebih engkau ridhoi dan lebih engkau senangi. Itulah isinya doanya si Sa'ad Sulaimi ini. Setelah berdoa seperti itu, uang yang 400 dirham ini yang tadinya mau dibelikan ke keperluan mahar istrinya,
nggak jadi dibelikan keperluan mahar istrinya. Dia beli apa? Dia beli perlengkapan perang, dia beli kuda, dia beli baju perisai, dia beliin tombak, dia beliin pedang. Dia habis semua 400 dirham ini ke sini untuk keperluan perang. Singkat ceritanya, pada saat mau berangkat berperang, pada saat hari untuk berperang, dia menyiapkan dirinya. Dia pakai baju perisainya itu, baju besinya itu, sehingga tertutup seluruh tubuhnya. Tidak ada yang kelihatan dari tubuhnya itu kecuali bola matanya saja. Jadi tidak ada yang mengenal dia di situ. Sesudah dia rapi, sesudah dia mempersiapkan dirinya, dia berdiri di barisan muhajirin. Dia berdiri di barisan paling depan. Jadi kalau barisan muhajirin ini, kalau tiba-tiba musuh datang menyerang, dialah yang pertama kena. Dan dia menyerang juga, dia yang pertama lari ke tengah medan pertempuran. Itulah barisan muhajirin itu. Dia berdiri di situ. Dia berdiri di situ dengan siap, semangat dan tegap dia berdiri di situ. Orang-orang yang ada di sekitaran dia nih saling bertanya, saling berbisik di antara mereka sendiri. Kata mereka, siapa laki-laki itu? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Padahal mungkin mereka kenal dengan laki-laki itu karena tertutup seluruh tubuhnya, nggak kelihatan. Maka mereka tidak tahu siapa itu, karena saat Sulaimi itu juga belum lama di Madinah pada saat itu. Karena mereka sesama berbisik di antara mereka, Sayyidina Ali yang ada di barisan itu juga, bahkan Sayyidina Ali pun tidak kenal sama dia pada saat itu. Sayyidina Ali yang ada di barisan itu juga berkata seperti ini, biarkan sajalah dia di situ. Dia mungkin dari Bahrain atau dari Sam. Dia sedang menuntut ilmu agama di sini. Dan dia berdiri di situ untuk melindungi kalian, kata Sayyidina Ali. Benar saja, setelah Sayyidina Ali berkata seperti itu, tidak lama dia si Sa'ad Sulaimi ini, dia memacu kudanya ke tengah-tengah medan pertempuran. Cepat sekali kudanya itu larinya. Di tengah-tengah medan pertempuran itu, dia memainkan alat perangnya ini sekaligus secara bersamaan. Tombak dan pedangnya itu dia pakai secara bersamaan. Bahkan kakinya pun ikut, maksudnya ikut menerjang musuh. Saking cepatnya pergerakannya itu, kuda yang dia tunggangi itu tidak mampu mengimbangi pergerakannya dia. Akhirnya karena dia merasa seperti itu, kudanya tidak bisa mengimbangi pergerakannya dia, Sa'ad Sulaimi ini pun turun dari kudanya. Di saat dia menghadapi musuhnya, saat dia turun, dia sing-singkan lengan bajunya, diangkat lengan bajunya ke atas. Di saat dia mengangkat lengan bajunya itu, Nabi Muhammad ada di situ, di sekitaran dia. Lalu kata Nabi Muhammad bertanya kepada Sa'ad Sulaimi ini, engkaukah itu Sa'ad? Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini aku. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Baik sekali nasibmu hari ini Sa'ad, kata Nabi Muhammad. Setelah bercakap-cakap singkat itu, Nabi Muhammad pun sibuk dengan musuh yang Nabi Muhammad hadapi, dan si Sa'ad Sulaimi ini pun sibuk dengan musuh dia yang dihadapi. Qadarullah, si Sa'ad Sulaimi ini, laki-laki yang berkulit hitam ini, mati syahid di medan perang. Setelah Nabi Muhammad tahu kalau si Sa'ad Sulaimi ini meninggal, Nabi Muhammad pun menghampiri jasadnya. Dihampiri Nabi Muhammad jasadnya, diangkat kepalanya, diletakkan Nabi Muhammad di pangkuan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad membersihkan debu-debu yang menempel di mukanya si Sa'ad Sulaimi ini. Nabi Muhammad sambil berkata, harum sekali baumu Sa'ad, Allah dan Rasulnya sangat kasih kepadamu, kata Nabi Muhammad. Lalu setelah berkata seperti itu, Nabi Muhammad menangis. Habis itu tertawa. Setelah itu Nabi Muhammad memalingkan wajahnya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, saat ini dia sudah sampai di haud atau telaga. Maksudnya ruhnya si Sa'ad Sulaimi ini sampai sana. Abu Lubabah yang ada di situ pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, apa itu haud? Kata Abu Lubabah. Nabi Muhammad menjawab, telaga yang Allah kasih kepadaku, luasnya antara Yaman sampai Busra. Pinggiran dari telaga itu permata, airnya lebih manis daripada madu, dan warnanya lebih putih daripada susu. Sekali minum, selamanya tidak akan haus,
Kata Nabi Muhammad menceritakan nih telaga haud yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Abu Lubabah bertanya lagi, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Abu Lubabah, karena buat apa lagi Nabi Muhammad menangis? Karena si Sa'ad Sulaimi ini kan sudah sampai di tempat yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk apa lagi menangis? Itulah menurut perkiraannya si Abu Lubabah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, karena aku rindu kepadanya, kata Nabi Muhammad. Lalu sesudah itu engkau tertawa ya Rasulullah. Karena aku gembira dengan pemberian kehormatan Allah kepadanya. Lalu pada saat itu aku melihat istri-istrinya itu atau bidadari-bidadari surga itu datang berbondong-bondong berlarian menghampiri si Sa'ad Sulaimi ini, hingga terlihat olehku betis dari mereka. Itulah sebabnya aku memalingkan wajahku. Aku malu melihatnya, kata Nabi Muhammad. Singkat ceritanya, setelah selesai perang, sesudah kembali ke Madinah, Nabi Muhammad pun memutuskan agar memberikan peralatan perangnya si Sa'ad Sulaimi ini diberikan ke istrinya yang dia nikahi di dunia ini, yaitu si Atikah tadi. Lalu katakan kepada mereka, mungkin mereka di sini itu adalah perempuan-perempuan yang pernah menolak Sa'ad Sulaimi ini dengan kata-kata yang kasar, dan beritahukan kepada mereka bahwa saat ini Allah sudah menikahkan Sa'ad Sulaimi ini dengan bidadari-bidadari surga yang kecantikannya itu jauh lebih cantik daripada putri-putri yang ada di bumi ini. Itulah pesan Nabi Muhammad kepada mereka. Jadi sampai di sini ceritanya tentang seorang laki-laki yang berkulit hitam dan berwajah buruk rupa, ditolak oleh banyak perempuan di dunia ini, tapi dia dinikahkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari surga. Karena apa? Karena keimanannya, karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian ceritanya. Saya akan kembali di video berikutnya, tentunya dengan kisah-kisah berbeda pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.